Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada semua Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya cintai di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita satu di dalam Kristus dan harus memiliki kasih Tuhan. Sebab kita diciptakan hanya oleh rahmat dan anugerah kasih Tuhan. Seperti saya kasih ilustrasi Bapak Ibu ya. Kita punya 5 jari kan ya. Jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Berbeda-beda kan? Tapi tetap satu. Dan satu jari dengan yang lain saling mengasihi. Kalau ada satu jari saya yang bengkak atau luka, saya elus-elus saudara, saya sayang. Sebab satu tubuh Kristus. Demikian Bapak Ibu sama. Harus saling sayang, bukan saling benci. Saling mengkhianati, saling mukul, saling bunuh. Bukan, salah total. Tuhan tidak ciptakan demikian. Bukan saling perang, saling balas, tapi hidup di dalam kasih Tuhan. Itulah Yesus Bapa kita yang saling cinta kepada kita semua. Oleh itu mari, selama kita hidup, suami, istri, anak, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Dengan jemaat, dengan saudara kita. Kecuali kalau orang itu memang nurutin iblis ya. Nurutin iblis jahat. Karena kita jujur lahir dari bayi. Mana bayi membunuh bayi? Tidak ada, saya tidak pernah cerita itu. Tidak pernah dengar ceritanya dari dulu. Bayi langsung membunuh bayi. Tidak ada saudara. Tapi sudah menjadi besar karena sudah jahat, terkontaminasi karena racun. Ya, baru dia jahat. Jadi artinya kita diciptakan dari Tuhan dari awal tidak saling membenci, tapi saling mengasihi. Oleh itu mari kita ambil di dalam kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Amin, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih sehat dan kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Amin, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku Bapa selagi aku masih sehat dan kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Dalam Efesus pasal 5 ayat 16-17, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya.
Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Oh haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku yang sisa ini Bapa, selagi aku masih kuat. Amin haleluya. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Oh Tuhan, sucikanlah mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti aku sudah tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat dan berbuah. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami, juru selamat kami, sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kasih-Nya Tuhan luar biasa. Saudara harus menikmati kasih Tuhan loh saudara ya. Jangan pernah ngomel, bersungut-sungut, bisa menuntut, bisa minta, tapi tidak pernah mengucap syukur. Belajar mengucap syukur dalam segala. Belajar kita berterima kasih, belajar hidup sederhana. Jangan suruh banyak menuntut, tapi belajarlah selalu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Tuhan berikan kesehatan buat kita. Mari kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan, supaya diri kita menjadi hidup yang berarti. Ya, supaya jangan sampai hidup di dunia hanya satu kali, hidup yang nothing. Kita jangan berpikir pesimis, negatif. Jangan saudara. Miliki yang iman lah, positif. Ya, positive thinking, optimis, melangkah bersama Tuhan. Kalau ketemu orang nggak benar jahat, ya sudahlah, kita bak di dalam doa. Ya, nasihatin dia kalau ketemu orang jahat, jadilah orang baik. Saya di mana-mana, saya kalau ketemu sama orang, saya nasihatin, jadilah orang baik. Jangan jadi orang jahat. Ya, jadi orang baik, miliki hati yang baik. Saya juga memiliki hati yang baik. Senantiasa saya tidak pamrih, tidak apa-apa. Ya, karena saya dipelihara sama Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus dan cinta kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara punya masalah apapun, boleh WhatsApp saya pribadi. Saya akan betul melayani dan saya akan bawa di dalam doa tanpa pamrih. Ya, tidak ada saya tujuan, tidak ada selain hanya diselamatkan, ditolong, dan karena kita bersaudara di dalam kasih Tuhan, supaya setiap kita semua diberkati. Supaya kita hidup di dunia ini satu kali, mari memilikilah hidup yang berbuah, punya nilai-nilai tambah, added value, ya, punya nilai tambah, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seperti firman tadi dikatakan, Efesus 5 ayat 16-17, pergunakan waktu yang ada, kan hari adalah jahat. Kenapa kau jahat? Iblis yang jahat saudara. Dunia di bawah kuasa si jahat. Seperti di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Ini dasarnya ada saudara. Karena dari sejak manusia diciptakan sama Tuhan, ya, iblis ganggu terus kan, melalui si ular itu di di Kejadian pasal 3. Lucifer ingin menjadi seperti Allah. Saya ngomong sama Lucifer, dengar kau Lucifer, nggak tahu diri kamu itu Lucifer. Harusnya dia bertobat Lucifer. Kau diciptakan dari Tuhan, kenapa kau sombong? Tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati. Rendahkan asal Tuhan pencipta segala-galanya. Termasuk orang jahat, bertobat, jangan sampai punya niat jahat ya. Bertobat semuanya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, coba lihat ini saudara. 1 Yohanes pasal 5 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Coba, dunia sudah di bawah kuasa si jahat. Iblis sudah dicampakkan, habisnya salah iblis saudara. Dia berani lawan sama Tuhan, tidak tahu diri tuh iblis. Ya kok Tuhan kok dilawan? Tahu diri dong. Tuhan tuh yang berkuasa segala. Rendah hati di hadapan Tuhan. Semua harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Hai iblis, rendah hati kau, takut kau kan Tuhan. Ya, setiap kita, mari kita takut sama Tuhan. Hormati Tuhan. Selagi kita hidup, ya, kesempatan semuanya hanya satu kali. Iblis pun satu kali dunia. Nanti suatu hari iblis akan dicampakkan ke dalam neraka api. Ya, oleh itu mari kita mau sungguh sama Tuhan. Kita tahu bahwa dunia ini bawa kuasa si jahat.
Dan kalau kuasa jahat kita sudah tahu, ikutin kuasa Tuhan dan kita mau berbuat baik. Karena diciptakan oleh Tuhan menjadi serupa dan gambar Tuhan, ya. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman, supaya setiap kesempatan yang Tuhan berikan jangan sia-siakan, saudara. Tapi setiap kesempatan, seperti saya diberikan kesempatan Tuhan pagi malam, saya tidak mau sia-siakan, ya. Pergunakan waktu yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ya, supaya nanti kita kelak hidup bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Surga buat selama-lama. Amin. Mari saya mau baca Matius 21 ayat 18 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Wah, Yesus pagi-pagi sudah keluar, saudara, ya. Dia ingin menginjil, ya, memberitakan kabar kerajaan surga, memberitakan kabar kepada teman-teman murid-murid, kepada semua manusia yang ada di daerah Danau Galilea, Nazaret, keliling juga Tuhan Yesus kota Nazaret, ya. Tapi Yesus merasa lapar karena Yesus murni ini manusia, 100% manusia. Kalau Yesus berfungsi sebagai Tuhan dan merasa lapar, serem, saudara. Ya, murid-muridnya nggak bisa deket ini, nggak bisa friendly, ya. Tapi kalau masa lapar, ketemu dengan lapar, makanya hamba Tuhan, saya setuju kalau hamba Tuhan dengan jemaat juga dekat, saya dengan jemaat dekat, saudara, ya. Ya, nggak ada batas-batas, nggak ada, saudara. Sama, nggak, jangan merasa wah gua sok suci, udah pendeta suci, nggak ada, saudara. Kita semua orang berdosa, sama dengan semua jemaat, dengan Bapak Ibu saya sama. Ya, tapi yang membedakan sifat hati kita, mari saya cinta Yesus, Bapak yang mencintai Yesus, sama-sama kita cinta Yesus. Dan kalau cinta Yesus, kita sama-sama jadilah pelaku firman, ya. Ikuti, jangan berdebat, jangan banyak debat. Ikuti Yesus, bukan banyak berdebat. Tapi kalau sudah tidak ngerti, tanya-tanya, diskusi boleh. Tapi bukan berdebat nyari kesalahan tuh, Tuhan salah-salahin, Allah disalah-salahin. Memang kita nih apa, kita orang berdosa, saudara. Ya, kita tidak ada arti apa-apa. Ya, sakit gigi aja, gusi atau sariawan, bengkak, gigi mau copot, itu sudah sakit, nggak bisa apa-apa. Karena COVID kemarin sudah banyak meninggal, nggak apa-apa kita ini. Ya, kena demam sakit, sudah badan lemes, kena jantung, ya, kena sakit kolesterol apapun juga, ya, semua kita lemes, kaki terplecok, nggak bisa apa-apa. Semua manusia nggak bisa apa-apa. Ya, oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Dan Yesus merasa lapar. Ya, ini tunjukkan bahwa Yesus itu sebagai manusia. Terus kita lihat berikutnya. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Dan tolong garis bawahi, so, pohon itu tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu. Pohon itu diciptakan sama Tuhan untuk berbuah. Itu, saudara, lihat, saudara sini kalau lihat pohon tidak berbuah berarti nggak ada guna dong. Pohon diciptakan Tuhan untuk berbunga, untuk ada yang berbuah. Kalau sampai tidak berbuah, saudara kecewa dong nih. Buat apa ditanam ini? Lebih bagus tanam yang berbuah dong. Sama dengan kehidupan kita. Kehidupan kita diciptakan sama Tuhan untuk berbuah. Berbuah apa? Berbuat kebaikan. Buah intinya ada dua, so, vertikal, horizontal. Vertikal dikaitkan dengan Tuhan, horizontal berkaitan sama manusia, itu buah. Supaya kehidupan kita berdampak, punya nilai tambah, saudara. Ya, terus berikutnya ini. Ya, hanya daun-daun saja. Wow, nggak ada guna berarti. Maunya kan ada buah, saudara. Karena Yesus lapar lagi. Ya, kalau ada buah kan enak bisa dimakan. Tapi inilah keadaan di dunia ini. Manusia banyak yang jahat. Ya, kita menghendaki ketemu dengan teman baik, tapi ketemu jahat. Ya, buat apa kita berteman dengan jahat sama dengan pohon yang tidak berbuah? Katanya, selain daun, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan sedikit juga keringlah pohon aren. Nah, ini suatu contoh yang baik, saudara. Kenapa ini ditulis? Penulis menulis ini Matius. Tetapi Yesus kenapa memberi contoh seperti ini, saudara? Supaya hidup ini sama. Seperti tadi firman Tuhan katakan, jangan buang sia-sia setiap kesempatan. Kita diciptakan oleh Tuhan dari awal untuk berkuasa, saudara. Untuk berkarya. Coba saudara dicipta dari Kejadian pasal 1. Ini lihat tadi ya. Kejadian 21 ayat 26, demikian firman Tuhan. Kejadian 21 26. Ini dari sejak awal rencana Tuhan, planningnya Tuhan seperti ini. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Nah ini, dikasih otoritas sama Tuhan atas ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang di bumi. Jadi Tuhan berikan kuasa, ya. Kuasa bukan kuasa yang jelek, negatif, disalahgunakan, tetapi untuk kita berkarya, untuk kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk nothing, saudara. Ini nothing ini, tidak, saudara. Oleh karena itu, mari
Kita lanjutkan 20, maka kejadian itu teganglah, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara ini sekonyong menjadi kering? Itulah kuasa Tuhan. Jadi artinya saudara, kita hidup ini jangan sia-siakan. Kalau kita hidup sia-sia, Tuhan juga bisa marah loh saudara. Karena ini kita diciptakan sama Tuhan loh. Jangan pernah nyalakan Tuhan ya. Tuhan tidak bisa disalahkan saudara. Siapa yang saya mau tanya, mau berani sama Tuhan? Ada yang merasa dirinya paling hebat melawan Tuhan? Tidak bisa saudara. Percuma. Tidak ada guna kita melawan Tuhan. Sebab Tuhan Maha Kuasa, Maha Benar, Maha Kudus. Dia pencipta segala-galanya. Kita diciptakan berani-berani. Ya kalau saudara mau berani lawan, ya sudah selesai, dibikin mati, selesai sama Tuhan. Ayub 12 ayat 10, nafas setiap manusia di dalam tangan Tuhan. Lebih bagus kita nurut sama Tuhan. Karena tidak ada kuasa lain yang berani melawan Tuhan. Tidak ada saudara. Tidak ada. Ya, presiden, raja, mati semua diciptakan sama Tuhan. Jadi belajar kita mau taat. Takut kepada otoritas Tuhan. Jadi mari, yang penting di konsepnya, mari kita mau hidup berbuah. Supaya kita memiliki suatu dampak. Sebagai influencer. Punya pengaruh. Menjadi garam, menjadi terang. Ya, menjadi hidup yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan mendapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan terancamlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa yang saja kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Di sini konteksnya Yesus menyatakan kuasa Tuhan yang dahsyat. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Apa saja kalau Tuhan mau lakukan bisa terjadi. Bahkan gunung pindah-pindah saudara. Bisa. Supaya di sini kita bisa melihat kuasa Tuhan tak terbatas. Supaya belajar konteks ayat ini. Mari kita nurut saja. Hidup berbuah. Jangan macam-macam sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan berbuah, berbuah. Ya, seperti firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 1, 22 Rasul Paulus katakan ya. Saya mau baca ya. Filipi pasal 1 ayat 22. Saya mau baca nih firman Tuhan demikian ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kita hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kita harus berkarya. Kita lakukan do something, jangan mau dia menjadi pengangguran saudara. Do something, seperti saya jadi hamba Tuhan, do something. Saya beritakan firman Allah menjelaskan. Supaya kita mengerti, hidup harus berbuah, berkarya. Itu maunya Tuhan. Ya, terus berikutnya, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bebas. Saya pilih, saya harus hidup berbuah. Karena Tuhan berkata pula di dalam Yohanes 15 ayat 16. Coba saya mau baca. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Harus pergi berbuah, dan buah pun tetap konsisten, artinya berbuah terus, diberkati Tuhan. Coba Lukas 13 tentang buah lagi nih saudara, supaya jelas. Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9, tapi saya mau baca dari ayat 7 sampai 8 dan 9. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma ini? Tuhan lihat percuma dikasih kehidupan. Contoh, saya kasih contoh gampang. Saudara bekerja, diterima di suatu perusahaan. Saya mau tanya, apa kerja minta gaji, saudara tidur-tidur di situ, duduk, diam-diam, tidak prestasi, dipecat saudara? Nggak bisa. Saya tempoh hari bekerja waktu sebelum saya pendata direktur HRD saya, korporat saya. Saya lihat, saya keliling itu. Kalau karyawan yang tidak punya prestasi, saya tegur, saya panggil. Kerja harus punya prestasi, do something. Kalau tidak do something, kena teguran soalnya. Ditegur sekali, tidak mampu. Tegur lama-lama keluar SP, surat peringatan 1, 2, 3, bisa stop, berhenti. Soalnya. Otoritas perusahaan tuh, sampai dengan Tuhan. Otoritas jangan banyak debat, saudara. Oh kenapa kau Tuhan itu mau tebang-tebang? Hanya Tuhan mau apa, saudara? Sudah saya katakan, manusia ada 7-8 miliar di muka bumi. Tuhan bunuh semua, dimatiin semua. Tuhan bikin dari batu bisa. Bisa Tuhan, otoritas dari Tuhan. Maka yang penting belajar kita hormat dan takut kepada Tuhan di atas segala-galanya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam kepala serta tua atau bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadaku? Dia melihat kuasa Tuhan. Pohon ara jadi kering itu kuasa Tuhan. Terus apa jawab Yesus kepada mereka? Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepada itu, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu.
Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita kata dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Ada 7 yang terakhir. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan itu. Amin. Sama kasih ilustrasi, Yesus luar biasa. Saudara. Ditanya sama Tuhan di tes, ini sama dengan pohon yang tidak berbuah. Saudara. Dia jawab tidak tahu. Kalau dia tahu, dia jawab berbuah. Mengapa dia bilang tidak tahu? Kalau tidak tahu, ya sudah. Itu contoh, itu berarti hidupnya tidak berbuah. Padahal orang Kristen harusnya dia tahu, bisa jawab. Kalau saya ditanya, saya katakan dari surga. Semua yang berkaitan saya juga diciptakan dari surga. Karena Tuhan. Saya bukan diciptakan oleh setan. Termasuk Bapak Ibu, semua pencipta, maha pencipta, segala dari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kan dalam 1 Yohanes pasal 5:19 bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Seharusnya mereka tahu jawab dari surga, bukan dari manusia. Kalau dari manusia tidak bisa, apa manusia bicara menciptakan manusia? Enggak ada. Tapi dites sama Tuhan. Maka dia katakan dia bingung karena dia tidak paham. Maka demikian kita. Sebagai orang Kristen harus paham. Kita orang Kristen harus tahu persis eksistensi kita sebagai anak Tuhan. Harus tahu persis. Aku ini orang Kristen, saya hamba Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, saya tahu persis. Saya bertekan firman Tuhan. Saya menuntun jemaat. Saya tuntun domba-domba ke arah yang benar, ke air yang tenang, ke jalan yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hidup ini hanya satu kali. Jangan sia-siakan kesempatan. Pergunakan setiap kesempatan untuk berbuah, untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Amin, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin, haleluya. Bila saatnya nanti sudah aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Selamat istirahat, tapi jangan lupa berjaga dan berdoa supaya kita pergi menghasilkan buah. Hidup hanya satu kali. Jangan sia-siakan setiap kesempatan. Berbuahlah. Dan Yesus berkuasa. Dia punya otoritas penuh. Takut kepada Tuhan, taatlah kepada firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan.